Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 21 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 21. Drive Knight dan Genos pun akhirnya melepaskan tembakan secara bersamaan. Psycho sangat kesakitan dan bahkan tubuhnya terlihat akan meledak. Tapi tiba-tiba, bagian punggung Psycho berubah menjadi mulut besar yang bersiap melepaskan tembakan balasan kepada mereka berdua. Drive Knight dan Genos pun sangat panik karena saat itu mereka tidak akan sempat untuk menghindarinya. Mereka pun terkena tembakan itu dengan sangat telak. Drive Knight kembali ke bentuk aslinya dan mereka berdua mulai jatuh. Sementara Psycho tertawa melihatnya. Lalu dia langsung melepaskan tembakan ke arah Tatsumaki sambil berteriak, "Tamatlah riwayatmu!" Tapi lagi-lagi ada yang menghalangi tembakan itu. Tembakan itu meledak sebelum mengenai Tatsumaki karena menabrak sesuatu seperti batu reruntuhan. Psycho lagi-lagi dibuat terkejut dan kesal. Lalu dia menatap ke bawah ke arah datangnya batu reruntuhan itu. Dan ternyata Tank Top Master lah yang melemparnya. Psycho berkata, "Tank Top Master." Sementara Tank Top Master terus melempari Psycho dari bawah menggunakan reruntuhan. Tapi Psycho masih bisa menghindarinya. Tank Top Master berkata kepada Fubuki, "Benda-benda ini sangat mudah untuk dilempar. Kemampuanmu itu membuat Tank Topku terasa semakin nyaman. Fubuki, kau memang hebat." Fubuki justru keheranan saat itu karena dia merasa tidak melakukan apapun. Fubuki berkata, iya, tidak masalah." Tapi di dalam hatinya dia berkata, "Padahal aku tidak melakukan apapun pada tank topnya." Sementara di udara, Drive Knight dan Genos masih terjatuh. Lalu Drive Knight menangkap Genos sambil berkata, "Demon Cyborg, aku menyarankan kita bekerja sama. Aku hanya punya sedikit sisa energi. Aku berniat menggabungkan inti energi kita untuk memaksimalkan output kekuatan kita. Memang tidak bisa kupastikan penggabungannya akan berhasil atau tidak. Tapi, apa kau masih tetap ingin mencobanya?" Genos berkata, "Ayo kita lakukan." Drive Knight berkata, "Baiklah." Setelah itu mereka pun mulai bergabung. Sedangkan Psycho masih terus menghindari lemparan Tank Top Master. Dia berkata, "Kau pikir hanya dengan melempar serpihan ini kau bisa melukaiku?" Lalu di saat Psycho sibuk menghindarinya, datang satu robot yang lebih besar ke arahnya. Robot itu adalah gabungan Drive Knight dan Genos yang saat itu langsung menyerang Psycho menggunakan pedangnya. Tapi Psycho menahan serangan itu menggunakan pedangnya juga karena saat itu dia pun berubah bentuk menjadi robot. Sebelumnya, Genos memberitahu Drive Knight bahwa inti dia sudah mencapai batasnya dan sebentar lagi dia akan meledak. Jadi Genos meminta Drive Knight untuk melepaskannya dengan segera setelah Genos memberi sinyal. Sementara Psycho terlihat sangat kesal karena saat ini pergerakan dia tertahan. Dia berkata, "Dasar kurang ajar." Fubuki berkata, "Sekarang dia berhenti bergerak." Dan hal itu dimanfaatkan Tank Top Master. Dia melempar sesuatu ke arah Psycho. Sesuatu yang dilempar Tank Top Master adalah sebuah gedung besar. Gedung itu melesat menuju Psycho yang masih ditahan Drive Knight dan Genos. Psycho berkata, "Kau mengubah ukuran tubuhmu ya? Menggelikan sekali." Setelah itu Psycho melepaskan tembakan dari punggungnya untuk menghancurkan gedung yang Tank Top Master lempar. Tapi kemudian gedung itu tiba-tiba tertebas dari dalam. Dan dari sana muncul 3 orang pahlawan kelas S, yaitu Atomic Samurai, Darkseid, dan Puri-Puri Prisoner. Di mana Atomic Samurai yang berada paling depan langsung menahan tembakan Psycho itu menggunakan pedangnya. Psycho benar-benar terkejut dan panik. Sementara Genos tersenyum sambil berkata, "Kemenangan ada di pihak kami." Setelah itu Atomic Samurai melepaskan tebasan tak terhingga dan mereka bertiga langsung maju serentak. Atomic Samurai membelah Psycho menggunakan Atomic Beeline Slash. Setelah itu giliran Puri-Puri Prisoner yang maju. Dia melepaskan serangan tinju bernama Vibration Dark Angel Rush. Psycho sudah terlihat terkapar saat itu, tapi serangan masih belum berakhir. Kali ini giliran Darkseid dengan tubuh raksasanya melepaskan tendangan bernama Super Alloy Missile yang berhasil menghempaskan Psycho. Psycho sudah benar-benar terpojok. Tubuh dia pun sudah tidak berbentuk dan dipenuhi luka. Saat itu ada gumpalan sel daging Orochi yang terlepas dan Drive Knight langsung menangkapnya untuk dijadikan sampel. Sementara Psycho berusaha melepaskan diri dari tubuh Orochi sambil berkata, "Sial, tubuh ini sudah tidak berguna sekarang. Saatnya untuk kabur." Saat tubuh Orochi jatuh, Bang dan Bom pun sudah bersiap menunggunya di bawah. Tidak lama dari itu, Psycho berhasil melepaskan diri dari tubuh Orochi. Sementara Bang dan Bom langsung melepaskan combo tinju angin dan air mereka. Tubuh Orochi pun dibombardir oleh tinju Bang dan Bom yang bernama Crossfang Dragon Slayer Fist. Orochi pun dijatuhkan
dijatuhkan, Fubuki terlihat senang. Dia berteriak, "Kita berhasil!" Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia mendengar suara Tatsumaki yang berkata, "Masih belum." Lalu dari atas, sambil masih diawasi oleh planet berbentuk mata, Tatsumaki bersiap melepaskan serangan dahsyatnya. Fubuki menoleh ke arahnya dan dia langsung terlihat panik. Tidak lama dari itu, terjadi gempa dahsyat lagi. Sementara itu beberapa menit sebelumnya, Flashy Flash sudah hampir keluar dari timbunan reruntuhan dan kini hanya tinggal tangan kanannya saja yang terjebak. Dia berkata, "Baiklah, bagus, tinggal sedikit lagi." Saitama berkata, "Apa kau masih belum bisa melepaskan diri sendiri?" Flashy Flash berkata, "Tanganku terhimpit sesuatu yang sangat berat. Mungkin jika itu kau bisa melepaskannya untukku." Setelah itu Saitama memeriksanya. Dia memasukkan tangannya untuk mengambil benda yang sangat berat yang menghimpit tangan Flashy Flash. Saitama berkata, "Oh, yang ini ya." Lalu Saitama menarik keluar benda itu yang ternyata sebuah kubus hitam yang terlihat sama persis seperti yang dibawa Blaze saat menyelamatkan Tatsumaki 18 tahun yang lalu. Saitama berkata, "Benda apa ini?" Setelah melihatnya, Saitama langsung melemparnya ke belakang. Lalu dia bertanya kepada Flashy Flash, "Apakah kau sudah bisa melepaskan diri?" Flashy Flash berkata, "Bagus, sepertinya aku bisa melepaskan tanganku sekarang." Sementara itu, benda kubus yang dilempar Saitama tadi jatuh di hadapan Manako, dan benda itu langsung menghancurkan tanah karena saking beratnya. Manako mencoba mengangkat benda itu sambil berkata, "Benda apa ini?" Tapi dia sama sekali tidak bisa mengangkatnya. Sementara Saitama masih fokus kepada Flashy Flash yang masih belum menarik keluar tangannya. Saitama berkata, "Mau aku bantu tarik?" Flashy Flash berkata, "Tidak usah, kalau tidak hati-hati menariknya, bisa-bisa kau akan menghancurkannya." Setelah itu tiba-tiba muncul gempa. Saitama berkata, "Lagi-lagi guncangan besar, padahal aku sudah melakukan tugasku dengan baik." Saat itu ternyata Tatsumaki mencabut menara markas asosiasi monster beserta tanah di bawahnya. Para pahlawan yang ada di sekitarnya seperti Tank Top Master, Fubuki, dan Pigad sangat terkejut melihatnya. Menara dan tanah itu pun mulai terangkat di hadapan mereka. Sementara Tatsumaki masih melayang dan dengan kekuatannya berusaha menarik menara itu seutuhnya ke atas. Setelah ditarik seutuhnya, ternyata Tatsumaki menciptakan sebuah tombak raksasa dari menara dan tanah di bawah markas asosiasi monster itu. Lubang raksasa pun terlihat menganga karena Tatsumaki menarik tombak raksasanya dari sana. Semua orang dibuat takjub oleh kemampuan Tatsumaki itu. Sementara itu, kita akhirnya mengetahui posisi Saitama dan yang lainnya yang ternyata ada tepat di sisi lubang raksasa itu. Beruntung mereka tidak ikut terbawa menjadi tombak raksasa Tatsumaki. Sebelumnya Flashy Flash terlihat berhati-hati menarik tangannya. Ternyata saat itu dia sedang berusaha menarik pedangnya yang ikut terhimpit reruntuhan juga dengan sangat hati-hati supaya tidak hancur. Tapi karena sisi tanah sebelahnya terangkat menjadi tombak raksasa, maka pedang Flashy Flash yang tertancap pun ikut patah dan itu membuatnya termenung. Dia berkata, "Insta-killku." Sedangkan patahan pedangnya sendiri terbawa menancap di tombak raksasa milik Tatsumaki. Saitama terlihat kesal melihatnya. Dia berkata, "Jadi yang kau maksud akan hancur itu bukan tanganmu ya?" Flashy Flash berkata, "Tanganmu tidak akan hancur semudah itu karena terhimpit serpihan batu. Gunakan akalmu." Sementara itu, Tatsumaki sudah bersiap melempar tombak raksasanya ke arah Orochi yang sebenarnya sudah tidak berdaya dan sudah tidak ada Psychos di dalamnya. Tombak raksasa itu pun mulai diarahkan dan mulai bersinar seperti cahaya yang bersiap menghantam tanah. Fubuki yang melihatnya berkata, "Tombak cahaya." Mumen Rider yang melihatnya berkata, "Benda itu mulai mengeluarkan cahaya hijau." Lightning Max berkata, "Apakah itu Tatsumaki?" Tombak itu pun kini sudah berada persis di atas Orochi. Orochi sendiri sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Tatsumaki tersenyum sambil berkata, "Sampai jumpa." Kembali ke Saitama yang masih terlihat kesal karena usaha dia mengangkat batu satu persatu ternyata hanya karena demi melindungi insta-kill milik Flashy Flash supaya tidak hancur tertimpa reruntuhan batu. Saitama berkata, "Hanya karena benda yang namanya insta-kill itu, waktu kita jadi terbuang sia-sia." Flashy Flash berkata, "Kau mencoba mengejek insta-killku." Saitama berkata, "Kalau ujung-ujungnya akan hancur seperti itu, lebih baik dari awal kita hancurkan saja dindingnya." Flashy Flash berkata, "Tidak akan kubiarkan itu terjadi." Di saat mereka berdua bertengkar, Manako mencoba untuk melarikan diri melewati lubang di sana. Dia berkata, "Sekarang kesempatanku." Tapi saat menatap ke arah lubang itu, Manako tiba-tiba terkejut dan keheranan. Flashy Flash dan Saitama pun ikut melihatnya. Karena saat itu, pemandangan di luar lubang dindingnya ternyata bukan lagi pemandangan lubang raksasa yang tercipta karena Tatsumaki, tapi sesuatu yang kosong dan gelap seperti di luar angkasa. Dan saat itu di hadapan mereka, ada satu sosok makhluk yang benar-benar raksasa sedang meringkuk dalam kesunyian. Makhluk raksasa itu kelak akan kita kenal sebagai God. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 21, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 21.